Kosong itu bukan berarti tiada. Kosong itu ya ada untuk menuju yang ada. Bukan kosong itu nggak ada. Ngapain juga nggak ada kita mengosongkan diri. Kita mengosongkan diri itu untuk menuju yang ada. Hilangkan sifat pamer. Niat hati kita, awas tergeser hati kita itu seakan-akan kita ingin menunjukkan ke banyak-banyak orang ini. Seakan-akan hati-hati itu. Apa yang ini menjadi pengalaman kita dalam berzikir, berhakikat, berselawat dan sebagainya. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa kafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahsidki wal wafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kita kehadirat Allah, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang paling besar adalah dihadirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasul. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, yang kucintai, yang kusayangi karena Allah. Setelah kita menceritakan kemarin tentang perhiasan yang sangat indah bagi seluruh manusia, yaitu adalah ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Perhiasan ini hanya akan dikalungkan kepada insan yang berakal, insan manusia yang mau untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perhiasan itu dikalungkan kepada hewan, tumbuhan, maka perhiasan itu tidak ada gunanya bagi hewan dan tumbuhan tersebut. Maka ketika kita sudah memahami bahwa ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat itu adalah perhiasan yang terindah yang Allah amanahkan buat kita, maka tugas kita itu benar-benar untuk menuju berjihad, bermujahadah dalam menempuh jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Nah, malam hari ini saya akan mencoba untuk bahas kepada bab kosong itu bukan nggak ada. Justru kosong itu adalah ada. Bukan antara ada dan tiada, tapi ada dan ada. Ada dan ada ini nggak ada antara. Nah, sifatnya Allah ini wajibal wujud. Dia selalu ada dan selalu ada, tetap ada. Wa awalu wa akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Wa akhir itu bukan berarti Allah itu ada akhirnya. Jadi kosong itu bukan berarti tiada. Justru dalam kekosongan diri itu disitulah ada. Kaji hakikat ini teman-teman sekalian, sangat diperlukan sekali. Karena kalau udah namanya perhiasan terindah itu jangan diabaikan. Namanya perhiasan. Perhiasan terindah yang Allah amanahkan, yang Allah berikan buat manusia. Kaji hakikat ini tidak menampilkan nama yang melakukannya. Hakikat ini bukan menunjukkan, menampilkan nama pelakonnya, nama objeknya. Tidak menampilkan bahwa ini dan itulah hakikatnya. Enggak ada ini, enggak ada itu. Itulah hakikat. Kalau hakikat kita masuk ke dalam hakikat ini, enggak ada lagi cerita ini, itu, mengapa, bagaimana, apa, enggak ada lagi. Tapi ia menyembunyikan serta merahasiakannya, biar pendengarnya yang menemukan hakikatnya dari rahasia hatinya sendiri. Pahami ya bahasanya ya, pelan-pelan pahami. Nanti arahnya kemana ketahuan tuh. Yang merasakan itu ya yang mendengar itu dirinya sendiri. Nggak seakan-akan ingin ditonjolkan dan ingin seakan-akan dipamerkan. Aku kok sholat ya kok ngerasakan begini ya kan. Selalu ya begitu. Awas tipu daya setan. Tipu daya setan ini luar biasa. Hakikat itu tidak seperti itu. Dia hanya bercerita itu apa yang menjadi rasanya di dalam diri, itu rahasianya kepada gurunya, kepada ahlinya, kepada orang yang membimbingnya. Jadi dia rahasia hatinya. Paling dia senyum gitu. Namanya mutiara yang terindah. Kalau dia namanya mutiara itu ya rahasianya hatinya sendiri. Gak semata-mata pamer gitu.
Seakan-akan kepingin orang banyak itu tahu kalau dia mengalami begini. Hati-hati sifat seperti itu. Hakikat itu rahasia. Maka dengan demikian teman-teman sekalian, hanya yang berhakikatlah yang paham akan rahasia yang punya perkataan itu. Kalau dia nggak berhakikat, nggak akan paham perkataan orang yang berhakikat. Makanya pantas yang tahu wali, ya wali. Perkataan hakikat itu yang tahu ya ingin menuju orang yang berhakikat. Kalau dia anti hakikat nggak akan. Makanya bahasa saya, mutiara itu percuma kalau kita kalungkan kepada hewan. Nah, percuma kita kalungkanlah mutiara itu di leher kucing gitu. Dia akan meong-meong saja. Sama kita cerita Assalamualaikum di depan burung beo. Dia mengikut. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia cuma ngikut memang, tapi dia nggak ngerti itu apa yang diucapkan dia. Itu pun mahal, 2 juta itu beo. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Awas ya, hati-hati ya, hakikat itu rahasia. Bukan ilmunya yang rahasia, tapi pengalamannya dalam berhakikat dia itu, dalam duduk meniadakan diri itu. Karena kosong itu bukan berarti tiada. Kosong itu ya ada untuk menuju yang ada. Bukan kosong itu nggak ada. Ngapain juga nggak ada kita mengosongkan diri. Kita mengosongkan diri itu untuk menuju yang ada. Hilangkan sifat pamer. Niat hati kita, awas tergeser hati kita itu, seakan-akan kita ingin menunjukkan ke banyak-banyak orang ini. Seakan-akan hati-hati itu. Apa yang ini menjadi pengalaman kita dalam berzikir, berhakikat, berselawat dan sebagainya. Hati-hati. Kalau kata ngabalin, hati-hati loh gitu. Ngabalin. Kan bahasa beliau kan sering kayak gitu. Hati-hati loh. Itu hakikat itu memang berhati-hati, dia harus berhati-hati banget. Kalau ilmunya sih untuk menuju ke sana monggo-monggo saja, supaya untuk memberikan edukasi dan motivasi buat kita semua. Tapi pengalaman kita dalam berhakikat itu jangan coba-coba. Jangan ada niat sedikit pun untuk memamerkan, seakan-akan kitalah yang paling wah gitu. Ya. Mutu qoblal mutu, mautu qabla mutu, mati sebelum mati. Coba misalnya kita cerita mati sebelum mati, kita cerita ini, tapi belum pernah mati juga. Munafik gak itu? Sama orang kita sebelum mati. Salah apa? Salah itu. Dia belum ngalami, hakikat tuh ngalami dulu, baru dia cerita dakwakan kepada umat. Hakikat ini bukan copy paste, dia harus jelas sanadnya dan ngalaminya. Kalau belum pernah mati jangan cerita mati, belum pernah tahu masuk alam barzah jangan cerita tentang alam barzah. Beda dengan syariat, kita belajar hukum bab wudu gitu, baca dulu, kita hafal dulu, kita dakwakan kepada umat, yang penting cair. Hakikat itu enggak seperti itu, bukan yang penting amplop pihim, enggak. Hakikat itu masuk apa yang didakwakannya kepada umat ke dalam hati dan dipraktekkan, diamalkan oleh jamaahnya itu. Itulah keberhasilan dakwah bagi orang-orang hakikat itu. Bukan dia besok mau ceramah, dia hafal dulu kitab itu, enggak. Hakikat itu begitu. Jadi kosong itu bukan berarti
tiada. Kita mati sebelum mati itu untuk menuju kepada yang ada. Sifat pamer hilangkan dalam mengalami hakikat, dalam pengalaman hakikat yang kita kerjakan. Apa maksud mati sebelum mati itu? Matikan diri sebelum mati, artinya matikan sifat-sifat keakuan diri, pengakuan diri itu. Kalau dia masih mengaku diri dalam pengalaman hakikatnya, dia ceritakan kepada umat, berarti dia belum pernah mati. Dia belum pernah mencapai mati sebelum mati itu. Kenapa? Masih ada pengakuan. Itu maksudnya. Jadi mati sebelum mati itu tidak ada pengakuan sedikit pun, kecuali dia nggak paham, dia ceritakan kepada mursyidnya. Bukan dia cerita di halayak ramai, aku kok selawat kok selalu nangis ya, nyanyi gemeter ya, aku ngalamin dapat cahaya. Hati-hati, dia tuh tergores sedikit itu, kena tipu daya setan gitu. Terus itu terkena gitu. Jadi mati sebelum mati itu tidak ada pengakuan diri. Itu maksud mati sebelum mati, menghilangkan pengakuan diri itu. Apalagi minta diakui kalau ada keturunan Rasul. Wah, aku ini keturunan cicit Rasul gitu. Nah, minta pengakuan dia. Berarti dia belum pernah mati. Tapi kalau dia sudah mati nggak peduli dia. Aku dapat gelar Habib, Sayyid, Gus, Raden, orang urus. Itu kalau udah pernah mati. Tapi kalau belum pernah mati ya gitu, pingin diakuin. Gua ini Pak Haji ini, gua ini harus panggil Pak Haji. Gua baru pulang dari haji ini, panggil Pak Haji. Mahal nih harga berangkat haji nih, 50-an juta, gitu. Hati-hati dengan geseran hati, gitu. Ya. Jadi matikan diri sebelum mati itu artinya matikan pengakuan, sifat-sifat keakuan diri itu. Serahkan segala asma. Asma itu nama ya. Af'al, af'al itu tingkah laku, kelakuan Allah. Kalau nggak tahu boleh dicatat nih yang belum tahu. Ya Lola. Dan nggak tahu nggak dicatat. Nanti ditanya anaknya, "Ma, aku membaca buku ini kata guruku asma itu apa, Mak?" Embuh gitu. Nah ini kan udah pernah belajar, dicatat. Asma itu nama, af'al itu tingkah laku, sifat dan zat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi serahkan segala asma, nama. Apabila kita segala-galanya sudah kita serahkan kepada Allah, diserahkan menjadi memang mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala, merdekalah kita. Merdeka kita dari sifat-sifat keakuan diri itu. Hidupnya ini yang kita rasakan milik Allah. Pendengaran kita ini sama sami'unnya. Penglihatan kita ini basirun. Apalagi ilmu alimun. Kodrat kodirun. Irodat muridun. Kita punya kita mana? Ada. Nggak ada. Serahkan itu semua kepada yang punya, merdeka kita. Merdeka kita dari pengakuan diri. Nggak kepingin lah kita diaku-akuin manusia. Udah merdeka dia. Mau orang bilang kita kucing, ayam, nggak peduli. Karena memang nggak ada. Memang tiada, yang ada tuh dia. Jadi sama saja kita dengan kita ketika lisan ini masih mengatakan orang goblok, ngobloki siapa? Ngobloki yang hidup.
dasar goblok itu kan, gobloknya yang hidup itu. Karena memang dasar manusia ini tiada, yang ada itu cuma dia. Nggak ada ingin diakuin lah. Orang manggil aku Habib, orang manggil aku Sayyid, orang manggil aku Ayam, nggak peduli gitu, karena nggak peduli dengan pengakuan-pengakuan. Yang penting yang diakuin Allah, dia yang mengakuin kita sebagai insan dan hambanya. Selama ini kan kita masih ngaku sendiri, ya Allah ampunilah hamba. Sejak kapan Allah ngangkat kita sebagai hamba? Kita kan ngaku-ngakui sendiri kita hambanya Allah. Hamba Allah tuh nggak pernah ngeluh. Hamba Allah tuh digojlok, dikader. Hamba Allah itu pahit dulu, miskin dulu, susah dulu. Belum apa-apa, ya Allah ampuni hambamu ini ya Allah. Sejak kapan Allah ngangkat kita hamba? Kok ngaku-ngaku kita hamba? Impak di masjid, tulis saja hamba Allah gitu. Dari mana kita jalannya kita hamba Allah? Masih hilang sandal aja ribut satu kampung, hamba Allah. Baru hilang sandal, ribut satu jamaah masjid. Sandalku hilang, sandalku mau hilang, diem-diem aja udah, nggak usah pamer dengan sandal kita yang hanya segitu. 20.000 ributnya satu jamaah masjid denger. Sandal tuh milik siapa? Dia belum yang punya. Walaupun Allah tuh menyuruh maling, rampok segala macam, yang nyuruh mengizinkan mereka menggerak mengambil motor kita, mobil kita, uang kita tuh siapa? Apa mereka bisa gerak sendiri? Ya biarlah Allah dengan caranya untuk menegur kita. Itu mungkin kita ada yang salah, atau untuk menguji kita, atau kita kurang sedekah, terlalu pelit. Allah terserah, Allah mau ngutus, mau ngambil miliknya itu melalui apa dan siapa. Kita nggak bisa ngatur. Nah. Jadi hamba Allah tuh digojlok dulu. Kita kan baru ngomong alhamdulillah kan karena banyak duit, dapat duit banyak, alhamdulillah. Uang hilang, syukurin gitu. Sanggup nggak lisan kita ketika kita dianggap kita dalam keadaan susah, alhamdulillah juga. Nah, kita sendirilah yang bisa menjawabnya itu. Hati kita yang bisa menjawabnya. Merdeka kita kalau kita sudah bisa memulangkan asma, af'al, bahwa yang kita pandang itu baik buruk itu manusia makhluk ini adalah Allah. Apa yang bukan Allah coba? Logika kita. Yang kita pandang ini apalah yang bukan Allah? Apalah yang bukan tingkah laku Allah? Apakah mereka tuh bisa bergerak sendiri tanpa izin Allah? Kita niat saja pun gak hanya gerakan Allah. Timbulnya niat baik dalam sholat itu karena Allah. Allah yang mengetuk hati kita, membuka hati kita, timbullah niat kita untuk sholat. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa ini semuanya Allah, kenapa kita menghina orang yang belum sholat? Kenapa kita ajak-ajak yang belum ngaji? Bukan ngejek tapi ngajak. Bukan memukul tapi rangkul. Bukan menghina. Apa yang bukan Allah? Itulah makna ketika sholat Allahu Akbar dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mengajarkan ketika sholat, inni wajahtu wajahiyya, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Apa mesti hadap barat? Apa Allah itu ada di barat saja? Timur, barat, selatan, barat, daya, timur, laut, utara, Allah. Makanya kalau orang sudah sampai kepada tahap bab suhudul wahdah fil kasroh, suhudul kasroh fil wahdah, dia nengok manang tingkah laku manusia, mau maling, mau dia rampok, penjina, dia senyum.
Tapi dia doakan, ada rasa gaib, rasa dalam hati yang mendoakan yang baik-baik, bukan makin menghina. Dirangkul, bukan memukul. Kita kan udah cerita bolak-balik cerita bagaimana sikap Rasulullah, sikap sabar beliau, sikap kasih sayang beliau dalam berdakwah, bahkan kepada Yahudi sama sekali, bahkan sama Yahudi sama sekali tetap beliau sayang. Nggak diludahi satu hari beliau, malah ditunggunya nggak ada. Mana yang ludahin aku nih, kok nggak ada satu hari, malah dicari beliau. Mana biasanya ngeludahin aku si Polan, kemana di hari ini? Kira-kira bisa nggak kita kayak gitu, yang ngaku umatnya Muhammad, yang cinta kepada Muhammad, yang ngaku-ngaku ikut sunnahnya Rasulullah gitu, bisa nggak kita seperti itu? Jangankan diludahi, diejek saja pun kita sudah mekrok, balas buat video lagi, gitu kan, buat video. Kalau nggak sesuai dengan apa paham kita, datangi silaturahim atau telepon, jangan buat video. Nggak akan selesai. Mau kapan lah selesainya itu? Dibikin status, pamer. Ada masalah pribadi, bikin status, bikin video. Mau sampai kapan kayak gitu? Ajari umat ini untuk berkasih sayang. Kalau kita memang betul-betul cinta kepada Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah? Jangan yang diikuti banyak istrinya Rasulullah saja yang diikuti. Akhlak beliau itu yang diikuti, sikap beliau dalam berdakwah kepada Allah, dalam berdakwah kepada umat pada waktu itu, dengan kasih sayang. Tanya lagi dalilnya apa? Bilang tapping. Ustadz baca kitab apa? Bilang dalilnya mana gitu. Diludahin Pak, itu diludahin, ditunggu Yahudi itu nggak ada, sakit rupanya si Polan. Jadi kalau kita suka menghina ulama, apalagi ulama yang lurus ya, yang ikhlas dia berdakwah, kita hina, tunggulah itu. Tunggu Allah akan berbuat, karena Allah sudah berjanji jangan diganggu waliku. Ketika wali-wali Allah itu kita ganggu, kita hina, kita ejek, Allah yang akan menghadapi kita. Tinggal tunggu saatnya. Ditegur nanti sama Allah dengan sakit, nggak tobat juga, tambah parah sakitnya, nggak tobat juga, nggak ingat juga sama Allah. Allah cabut nyawanya, bikin sampah kok di dunia ini, begitu istilahnya itu. Syukur Yahudi itu tobat langsung, sadar dia, mulai hari ini ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Dengan kasih sayang. Kasih sayang. Ajarin kami umat itu kasih sayang gitu. Jangan ajari kami untuk membenci satu sama lain. Ya, bagi dai-dai ya, jadilah juru damai. Jadi juru damai. Jangan kita banyak hafal kitab hanya untuk tandingan, untuk menandingin orang, jangan. Hanya untuk bahan debat. Tertatap nanti kita nggak akan bisa melihat Allah nanti. Tertatap dengan kitab kita itu. Shallu ala Muhammad. Jadi saya ulangi, mati sebelum mati itu, mematikan diri itu maksudnya adalah matikan sifat-sifat keakuan diri. Nggak perlulah pengakuan, bagi mereka itu nggak perlu pengakuan.
Teman-teman sekalian, pada hakikatnya manusia itu kosong. Saya cerita pada hakikat. Pada hakikat manusia itu kosong, lebur. Jadi ketika saya cerita begini sambil tutup mata, benar nggak kita kosong? Supaya kita kembalikan. Kalau kita tutup mata, muka kita sendiri pun nggak kelihatan. Supaya apa? Supaya kita nggak selalu melihat mukanya orang lain. Kalau udah kita selalu melihat muka wajahnya orang lain, kita akan selalu melihat beleknya di mata orang lain. Belek kita sendiri nggak akan kita lihat itu. Upilnya di hidung orang lain, upilnya kita sendiri di hidung kita nggak kita lihat. Jigongnya di gigi orang lain, jigongnya kita sendiri nggak kita akan terlihat. Makanya tutup mata supaya kita berusaha untuk melihat diri kita sampai diri kita hilang, lebur. Manusia itu kosong, lebur, binasa, mati dan tiada. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Martabat kita cuma sampai di situ. Tiada daya, tidak upaya. Namanya kosong, namanya tiada. Gimana kita mau kuat? Jadi kalau orang udah masuk ke la haula wala quwata itu, bisa kira-kira kita sombong. Jangankan sombong, ngaku sombong, lo nggak ada. Ngaku kita, aku sombong mas ya. Ngaku pun kita depan manusia nih, aku sombong. Berarti dia merasa ada. Anda fakir, berarti mengaku masa ada. Fakir itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Anda masih fakir Ustadz, berarti ngaku masih ada. Kalau udah tiada ya nggak ada. Aku kaya, aku miskin, aku pinter, aku bodoh, aku berilmu, nggak ada lagi udah itu. Kira-kira bisa diakuin aku fakir kalau nggak ada? Kita ngomong fakir kan di hadapan manusia, di hadapan Allah sombongnya bukan main. Siapa orang-orang yang sombong di hadapan Allah itu? Orang-orang yang tidak mau mengenal kepada Allah. Orang-orang yang jarang berzikir, setiap napas keluarnya napas dirinya nggak ingat kepada Allah. Itulah manusia yang sombong. Fakir di hadapan manusia tapi sombong di hadapan Allah. Sampai sini paham? Kalau udah la haula wala quwata illa billah itu ya udah nggak ada apa-apa, nggak ada miskin, nggak ada kaya, untuk manusia itu nggak ada apa-apa lagi. Jadi perlu pengakuan, mesti diakuin kita Habib, mesti diakuin kita Sayyid, mesti diakuin kita Raden, mesti diakuin kita Kiai. Yang ngakuin tuh Allah. Tutup mata kita, kosong. Nggak usah bernampas, 5 menit aja. Masih bisa kita menghina orang yang penjina, mabuk, judi, maling, rampok, begal. Kita hanya memuji orang yang soleh gitu, orang yang selalu di majelis salawat, majelis taklim. Coba berani nggak kita memuji lisan kita, hati kita tuh orang yang menjina, orang yang berbuat maksiat? Berani nggak lisan kita memuji itu? Jarang kan? Hinaan yang keluar dari mulut ini, hinaan. Sikit-sikit bakar, udah maling motor bakar, hina. Sanggup nggak kita memuji orang yang buat udah benar-benar jelas-jelas salah dalam hukum syariah ya?
Semuanya kita bisa menjawab. Diri kita bisa menjawab itu. Hati. Astagfirullahaladzim. Selama ini, iya ya, nafsu kita yang bergerak, hawa nafsu kita yang bergerak, dan kita tidak peduli dengan bisikan petunjuk Allah yang dari ruh yang suci itu ditularkan kepada sir ditularkan kepada jiwa, jiwa ditularkan dimuskan kepada hati. Hati ini tertutup sehingga tidak mendengar bisikan ruh yang datangnya dari Allah itu. Nah, binasa manusia, mati dan tiada. Jadi yang benar-benar ada, yang benar-benar wujud itu ya hanya Allah semata-mata. Hanya Allah semata-mata. Karena Allah itu meliputi segalanya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di mana, tidak di satu sudut, tidak bertempat. Tempatlah yang membutuhkan Allah. Apa Allah di arsy? Duduk di kursi yang kayak kita ini. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Jauhkan penafsiran Allah itu di atas aras. Jadi kalau Allah di atas langit itu di atas aras, ginilah sholatnya Allahu Akbar gitu, kepalanya hadap ke atas. Gitu sholatnya. Atau di bawah gitu. Atau di samping gitu. Coba logika kita. Kalau benar-benar kita kuat merujuk kepada dalil Allah tuh memang di atas, di aras, ya udah tunjuk gini, sholatnya hadap ke atas. Allah itu tidak bertempat. Allah nggak butuhkan tempat. Tempatlah yang membutuhkan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak seperti kita yang butuhkan tempat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu ada di mana-mana, bukan berarti Allah itu banyak. Asma Allah yang banyak, zatnya cuma esa. Jadi Allah itu meliputi segala-galanya sehingga tiada ruang. Tiada ruang. Di mana saja kamu memandang, disitulah Allah. Di mana saja kamu memandang, disitulah terlihat wajah Allah. Subhanallah. Inni wajahtu wajahiyah. Kuhadapkan wajahku kepada wajah. Itu belum di dalamnya secara, itu penerangan secara syariat saja ya, wajahku kuhadapkan wajahnya itu. Kalau hakikatnya pengertiannya saling pandang memandang. Kalau marifatnya bukan memandang lagi, ya bako, nggak ada, tiada, manusia kan tiada, yang ada cuma dia. Syariat yang kita sholat secara gerakan ini kan isyarah dari ma'rifat. Apa sholat itu syariat? Enggak. Hukumnya dalam fikih itu wajib, hukumnya itu. Tapi gerakan kita dalam sholat itu isyarah dari ma'rifat yang gaib. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah itu johirnya dari Nur Muhammad. Dijohirkan Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Pancaran Nur Muhammad itulah johir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah isyarahnya dari Nur Muhammad itu. Jadi gerakan sholat kita tuh isyarah dari ma'rifat.
Makanya berdiri tegak lurus alif, ruku itu ha, sujud itu mim, duduk itu dal. Ahmad, itulah isyarahnya Ahmad, ruhullah. Sujud itu Muhammad. Maka tempat ma'rifat sedalam-dalamnya itu ya sujud. Siapapun Nabi kalau ada masalah sujud. Nabi dari zaman Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, semuanya sujud. Makan manusia yang di kandungan ibunya sujud, begitu lahir sujud, semuanya sujud. Sujud apa? Bersama Tuhannya, melihat Tuhannya itu disujud. Muhammad, mim kepala, ha kedua tangan, mim perut, dal kedua kaki, Muhammad. Disitulah tempat ma'rifatnya. Muhammad memuji. Kalau syariatnya Muhammad itu hamba, berarti hamba ya tetap hamba, bersujud menyembah kepada Allah. Hakikatnya apa? Hakikatnya itu ya Muhammad itu yang terpuji. Yang terpuji itu siapa? Ya Allah. Allah memuji dirinya sendiri, diisyarahkan kepada makhluk. Ma'rifatnya saya nggak berani, bahaya. Walaupun udah tahu ya ilmunya ya. Ma'rifatnya kalau ditanya siapa yang sholat, berarti siapa yang sholat itu? Siapa yang menyembah itu? Mana ada kita sanggup kita nyembah Allah kalau bukan dirinya sendiri? Sanggup kita berzikir memuji kalau bukan dirinya sendiri memuji dirinya? Nah itu dia jalan ma'rifatnya di situ. Jadi nggak ada pandang-pandangan lagi. Pandang-pandangan itu hakikat namanya. Kalau ma'rifat itu bukan pandang-pandangan. Banyak orang terjebak di hakikat seperti ajajil. Di hakikat inilah banyak terjebaknya menggunakan pakaian Allah, sehingga ajajil pada waktu itu coba-coba menggunakan selendang Allah yang bernama sombong, sehingga dia bantah perintah Allah itu nggak mau hormat kepada Nabi Adam, merasa disaingin. Ajajil. Males gua dari api, Adam kan dari tanah ya Allah. Dia mencoba, tertutup dia dengan hijab sombong itu. Ajajil tuh merasa disaingin, dengki dia timbul karena merasa disaingi, dengkilah. Maka sampai hari kiamat dia minta, sampai anak cucu Nabi Adam itu ya semuanya sampai hari kiamat izinkan ya Allah untuk menggoda mereka. Ya kalau Allah mau saja, dari dulu udah dimusnahkan si ajajil itu. Apa yang nggak bisa sama Allah ya? Kalau Allah mau saja dulu kan. Cuma kan nggak enak manusia ini di dunia ini nggak ada ceritanya, nggak ada tantangan, nggak laku lama. Ustadz gulung tikar lah kalau nggak ada ajajil, bener. Gulung tikar, kitab-kitab pun nggak ada ini, nggak ada. Selamat semua orang, tenang, nggak ada ribut, nggak ada saling caci maki, nggak ada itu. Ajajil udah musnah. Kan nggak enak dunia itu nggak ada ceritanya. Kalau Allah mau saja dulu Allah musnahkan, kenapa? Kun, selesai. Kan supaya ada cerita aja, sebagai ujian manusia, supaya ada tantangan. Kalau nggak mau ada tantangan, nggak usah sekolah. Sekolah itu mesti ujian, mau naik kelas. Kalau nggak mau diuji ada masalah, ya nggak usah hidup. Balikkan aja hidup itu kepada hayun. Masuklah dalam kuburan, biar jadi pocong, lompat-lompat. Biar dicari sama YouTuber, pocong keluar dari kuburan. Dari mana lah orang mati bisa berubah jadi pocong? Dari mana ilmunya orang mati bisa jadi kuntilanak? Dari manalah jalannya arwah yang sudah mati bisa disoting dengan pakaian yang sama pada waktu hidup? Ajari umat tuh supaya itu benar gitu loh. Tauhidnya tuh diluruskan. Ini udah zaman apa? Jadi jangan tambah-tambah lagi hal yang salah, jangan yang kesesatan gitu. Jangan mengikuti hawa nafsu yang bengkok. Kita ini sudah ditegur sama Allah bolak-balik. Cek, tapi kita nggak peduli. Hawa nafsu itu tertutupilah dengan hawa itu. Menutupi si nafsu tadi. Nafsu itu apa? Diri kita, jiwa. Sehingga tertutup hati itu
bisikan dari ruh itu prosesnya. Makanya begitu Allahu Akbar, oh, zuhur. Itulah yang ketukan Allah tuh. Ketika lisan kita keluar, udah zuhur. Itu ketukan ruh, ketukan Allah yang menegur melalui Ruh Kudusnya. Sambil ngopi, sambil ngopi. Jadi kalau manusia itu tiada lebur, bisa kira-kira zikirnya kayak Ajajil. Hidupku adalah hidup Allah, zatku adalah zat Allah. Itu zikir Ajajil. Penglihatanku adalah penglihatan. Bukan begitu zikirnya. Namanya sudah kosong, lebur, binasa, mati, tiada. Yang benar-benar ada wujudnya Allah. Hanya Allah semata-mata. Allah itu yang meliputin segalanya. Tiada ruang lagi. Maka sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, yang insya Allah semoga kita diakuin sebagai umatnya Rasulullah SAW, dan nama kita dicatat dalam catatan beliau. Puncak ilmu itu adalah kosong. Apa itu kosong? Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Sunggokong. Loh, itu perkataan Sunggokong Bitsu itu, Bitsu gurunya Sunggokong itu benar loh. Kosong, apa itu kosong? Kosong itu isi. Isi itu kosong. Tapi bukan omong kosong. Kira-kira nih kita ngosongkan diri, tafakur. Kosong kan? Tapi isi itu gelap, tapi ada cahaya. Maka dalam kegelapan itulah ada cahaya. Di dalam kekosongan itulah ada isi. Yang isi itu apa? Yang ada. Yang kosong itu siapa? Manusia, makhluk yang baharu. Kosong. Kelihatan dompetnya itu kosong, tapi ada isinya. Coba periksa dompet masing-masing. Kosong, yang kosong tapi ya. Tapi ada isinya. Kayak kartu ATM, kosong gak ada duitnya. Tapi ada isinya. Puncak ilmu itu adalah kosong. Apa itu kosong? Kosong itu adalah isi. Isi itu adalah kosong, tapi bukan omong kosong. Bagaimana yang disebut dengan omong kosong? Dia hafal Quran, tapi hanya hafal, isinya tidak ada. Dia hafal hadis beribu-ribu, hanya hafal, tapi isinya tidak ada. Dia sholat, tapi kosong, isinya nggak ada. Omong kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Orang yang kosong itu aneh loh. Jadi orang yang kosong itu aneh. Kalau di Terawang kita Terawang lagi. Orang yang kosong itu aneh. Kalau di Terawang itu tengok, Abah tuh pakai misalnya gitu kan. Di Terawang, Abah tuh pakai apa? Yang nampak itu cuma Abah rok. Ini ada gitu.
Atau orang yang kosong itu kalau diterawang oleh paranormal yang ahli, yang indigo, nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya dia, gitu. Ya memang nggak ada apa-apanya, memang manusia itu kosong, ada apanya rupanya. Penasaran pakai apa sebenarnya? Siapa sih ini belakangnya? Gitu. Ada yang kosong. Halu, yang nampak gambar itu yang lewat saja, halu dari manipulasi rasa yang ada dalam otaknya. Kadang-kadang diremehkan orang yang begitu, diremehkan, dikucilkan. Makanya tengoklah wali-wali Allah tuh yang selalu buka baju, kalau orang belum tahu. Main gitar, pinggir jalan rambutnya gondrong, buka baju, badan wali, remeh, nggak ada apa-apanya. Badan wali Allah dia. Duduknya selalu bawah pohon, dan nunggu di depan rumah kita, misalnya begitu. Nggak pernah pakai baju, kita remehin dia, badan wali Allah dia. Kenapa? Karena mata kita selalu melihat yang johir. Seperti pandangan Ajajil kan begitu. Kenapa dia nggak mau? Dia terhalang oleh selendang Allah itu, sombong itu, sehingga dia nggak bisa melihat apa yang sebenarnya di dalam hakikat Adam. Itu Adam itu kan tiada. Kita kan selalu sekarang ini kan masih memuji pandangan johir kita, yang mentang-mentang hafal Quran, Ustadz kondang kita puji, yang di pinggir jalan buka baju kita remehkan, yang kadang-kadang pengemis kita remehkan, yang pakai imamahnya 15 liang itu yang kita puji, kita banggakan, yang baju gamisnya kayak Batman itu yang kita banggakan, yang jenggotnya panjang, yang jilidnya hitam itu yang kita puji-puji. Wow, orang sakti ini, kiai ini dari sini nih. Yang LC itu yang kita puji-puji, yang kuliah di Yaman itu yang kita puji-puji, keturunan Rasul gitu. Tapi kita nggak melihat itu sekitar wilayah kita. Kita hina malahan justru dia. Kita usir kadang-kadang dia. Nauzubillah min dzalik. Apa wali? Maghrib aja di luar aja udah azan gitu. Itulah pandangan kita. Nggak taunya dia udah kemana-mana. Nampaknya jasadnya di depan rumahnya kalau maghrib, tapi sholatnya udah di Mekah, di Demak, di Masjid Agung Demak, udah di Masjid Agung Cirebon. Coba mandangnya dengan matang, mandang johir saja. Angel kalau nggak akan ketemu tuh syariat sama hakikat, nggak akan bisa ketemu. Hakikat bisa bertemu dengan orang yang ahli syariat, bisa ketemu, karena orang hakikat ini pemakluman yang hakikatnya benar ya, yang dia belajar betul-betul hakikatnya benar. Ada juga hakikat orang duduk hakikat atau sosok sufi tapi jahil, ketika melihat orang saudaranya masih bersyariat aja dia hina, itu nggak sampai itu sholatmu kalau nggak berhakikat, masih kurang itu. Padahal dia sendiri tak sampai, enggak, tak sampainya pun kemana, sampai ke mall atau sampai ke pasar. Ada juga sufi-sufi yang jahil. Kita di wilayah kita masing-masing tuh, kalau nggak ada wali Allah itu rusak wilayah kita tuh, habis sudah dari sejak lama. Perhatiinlah, karena Allah masih menghargai kekasihnya yang ada di wilayah kita itu. Bahkan di dalam rumah kita sendiri pun tidak tahu kita. Wali Allah yang dekat kepada Allah, ridhonya adalah ridho Allah, murkanya adalah murka Allah. Itu yang nggak pernah kita pikirkan. Kalau udah berziarah ke makam wali, sana Jawa, kemana-mana, tapi ziarah tempat ibunya sendiri tak pernah.
Kalau udah mengawal ulama-ulama kondang, Habib ini bangganya bukan main. Untuk mengawal ibunya sendiri malu dia. Bersalaman, ciuman dikejar-kejarnya kalau mau salaman kiai kepada ulama ini. Tapi berciuman kepada salaman tangan kepada orang tuanya malu dia. Nauzubillah min dzalik. Padahal itu wali Allah yang dekat. Kalau bukan wali nggak mungkin Rasulullah mengatakan ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Bukan wali itu. Wali lah. Ridhonya Allah, murkanya Allah. Makanya kalau orang yang sudah sering berziarah ke makam wali itu tahu nasihat wali itu. Wis nang te wong tua mungger gitu tuh. Kalau belum kita bilang dan mereka tahu, kon bali cepet-cepet pulang. Jangan lama-lama di sini. Wong tua mau sik. Kalau yang tahu berziarah ya, yang bukan hanya sekedar baca-baca duduk baca gini tawasulan enggak. Yang tahu suara menasihat mereka itu kalau kita berziarah ke makam wali ke orang-orang soleh. Mereka nasihatin dulu. Sampeyan rene wis tek wong tuamu ngger. Kalau putus sama ulama bangganya bukan main, putus sama ibunya sendiri malu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang orang yang kosong itu memang aneh. Kalau di Terawang ya nggak ada isinya. Suka diremehin, dikucilkan. Kita pikir dia orang awam. Berasa kayak orang awam yang nggak punya apa-apa, tak bisa apa-apa. Tapi saat dicoba isinya luar biasa. Amazing so, awim so. Apa artinya itu? Nggak tahu artinya apa. Amazing so, awesome, we some. Masya Allah. Isinya itu penuh bagaikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itulah orang yang kosong, manusia yang kosong. Kosong adalah air. Air tidak bisa dipegang. Air hanya bisa dirasa. Air adalah sumber kehidupan. Kosong itu adalah api. Api tidak bisa dipegang. Api hanya bisa dirasa. Api adalah semangat kehidupan. Kosong itu adalah angin. Angin tidak bisa dipegang. Angin hanya bisa dirasa. Angin adalah napas kehidupan. Kosong adalah tanah. Tanah bisa dipegang karena memang tanah adalah jasad pembentuk kehidupan. Kosong adalah cahaya. Cahaya tak bisa dipegang. Cahaya hanya bisa dirasa. Cahaya adalah nyawa kehidupan. Orang kosong lebih fokus untuk memberi manfaat pada orang lain. Orang kosong memberi kesejukan pada orang yang merasa kehausan. Orang yang kosong memberi semangat pada orang yang merasa putus harapan. Orang kosong memberi wejangan kepada orang yang tersesat di jalan. Orang kosong memberi cahaya kepada orang tersesat dalam kegelapan. Kosong bagi manusia biasa merupakan pikiran dan perasaan yang berkecamuk terus menjadi buntu, kemudian bisa membawa mati akal dengan membunuh diri. Kosong bagi torikot, pengosongan hati selain daripada sebutan dan ingatan Allah, maka matilah hatinya dari selain Allah. Kosong bagi hakikat,
tiada berdiri hanya Allah, maka matilah diri dari mengaku diri, yang mengaku itu Allah juga. Kosong bagi makrifat, tumbangnya sifat keakuan diri, ujub, ria, takabur, merasa rasa diri mulia, berilmu tinggi, bermegah-megah dengan kebaikan amalnya. Yang wujud hanya diri yang ikhlas, tiada dikarenakan oleh suatu karena, maka nyatalah sifat terpuji, Mahmudah, Muhammad Rasul, Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sampainya pada diri yang tidak punya atau memiliki pikiran dan perasaan, diri yang terasing dari segala sesuatu yang diadakan, dengan pandangan makrifat, itulah melihatnya akan jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersatu, yang mana tidak mungkin dapat dipahami oleh akal pikiran yang memikir, dan tidak terjangkau oleh rasa untuk merasai. Matilah diri dalam keesaannya. Baik, itu saja jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, bahwa kosong itu bukan tiada. Kosong itu dalam artian, kosong itu bukan tiada dalam artian kosong manusia, yang ada itu cuma wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kosong, lebur. Manusia itu tiada, yang ada hanya Allah. Menambah semangat lagi diri kita dalam kajian malam hari ini, semata-mata hanya untuk memberikan motivasi buat kita, motivasi dan edukasi, menambah kesemangatan lagi dalam hal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan bertambah akrab kepada Allah, akrab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup, ketika mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, alam ini semuanya milik siapa?" "Milik engkau ya Allah." "Ya Muhammad, engkau itu milik siapa?" "Milik engkau ya Allah." "Ya Muhammad, aku ini milik siapa?" Rasulullah terdiam, tidak bisa menjawab. Lantas Allah menjawab sendiri, "Ya Muhammad, aku ini milik orang-orang yang mencintaimu, merindukanmu, yang selalu berselawat kepadamu." Teman-teman sekalian, kisah ini mengajarkan kepada kita, jika kita ingin menuju kepada Allah, ketuklah pintu gerbang Rasulullah. Jika kita ingin masuk kepada Rasulullah, ketuklah pintu gerbang mursyid, guru-guru yang membuka pintu itu. Karena mursyid adalah gerbangnya ma'rifat. Ma'rifat Rasulullah, ma'rifatullah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.